Biarin orang mau ngomong apa tentang aneh. Gue mau ngomong. Tahu apa? Nikmat jadi ahli baitnya Nabi. Itu nikmat. Cuman tanya sama semua ahli bait. Ada gak di antara kita nih ahli bait Habib nih, keturunan Nabi, mesen nama Allah, ya Rabb, saya kalau lahir jadi cucunya Nabi ya. Ada gak? Kagak ada. Murni anugerah dari Allah. Lantas mau ngapain lo nyombongin diri? Renungin, ini nikmat dan amanat. Biarin yang gak suka omongan, monggo, air laut, asin, minum. Yang jelas kita pengen kasih tahu, ada nikmat dan amanat. Mestinya kita malu sama Allah. Apa ya hak saya? Saya nggak pantas dikasih nikmat, tapi Allah berkenan ngasih nikmat bakal saya. Mestinya kan kita malu sama Allah. Dan mestinya kita merenung, Allah kasih kita nikmat, apa dibalik itu tujuannya? Bakal nyombongin diri, ngangkat kepala kita? Ada konsekuensinya. Kayak Allah kasih kita mata untuk lihat yang bagus. Allah kasih kita nih nasab nih. Ada tujuan di balik itu. Agar kita syukur sama Allah. Bentuk syukurnya apa? Jaga nih nama besar. Jaga nih nama besar dengan apa? Ya yang lebih patut menjalankan agama Nabi Muhammad ya cucunya. Lu bejat terus mau ngebanggain diri, lu wajib yang lain wajib cinta sama gue. Lu siapa? Benerin diri. Jadi orang bener, jalan ini agama dengan sebaik-baiknya. Itu konsekuensi ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat cucunya Nabi. Renungin. Allah kalau mau bisa jadiin ente sebagai cucunya Firaun. Iya kan? Ente pesan nama Allah mau jadi cucunya Nabi? Kagak. Kalau Allah mau, Allah jadikan kita nih jadi cucunya Firaun. Iya kan? Karena itu tahu dirilah. Jangan belagu. Syukurin nikmat Allah. Dengan apa? Jalani. Cari tahu, renungin. Allah kasih ini nikmat tanggung jawab, amanat. Cari tahu, Allah kasih ini nikmat nih supaya gue bikin apa? Ahlul bait, apa tugas mereka yang sebenarnya? Cari tahu. Apa tanggung jawab besar sebagai keluarganya Nabi? Cari tahu itu. Sebab untuk tujuan itu kita dijadikan sama Allah sebagai ahlul bait. Baca di dalam Al-Quran, ahlul bait bagaimana disuruh sama Allah. Rumahnya ahlul bait sama yang bukan ahlul bait beda. Itu Allah bilang dalam Al-Quran. Rumahnya ahlul bait yang ada zikir, yang ada fikir, yang ada ajaran Allah, bukan medsos, yang ada qiyamul lail, yang ada Al-Quran. Hadza rumahnya ahlul bait. Allah bilang dalam Al-Quran. Tuh dijadiin ahlul bait supaya begitu rumah kita, supaya begitu diri kita. Tapi kalau kita nggak begitu, dosanya 2 kali lipat, siksanya dari Allah 2 kali lipat. Benar. Apa bedanya sama Bani Israel? Baca Quran, bukan baca medsos. Cari tahu kenapa Allah jadikan ente sebagai ahlul bait. Bagaimana bentuk syukurnya sama Allah? Itu nikmat dan amanat. Lo nggak bisa syukur, nggak menjalani syukur dengan benar, ya siap-siap siksaannya 2 kali lipat. Allah bilang dalam Al-Quran, ya nisa'an Nabi, istrinya Nabi nggak tanggung-tanggung. Apalagi yang lain. Kita sama Nabi nih keturunan keberapa? 38, 39, 40, 42. Nabi Nuh anak langsung. Anaknya Nabi Nuh langsung. Ketika enggak beramal soleh, innahu laysa min ahlik, katanya Allah. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh.
dia melakukan perbuatan yang tidak baik, katanya Allah. Nggak bersyukur atas tuh nikmat, diusir. Oh, kita ahlul bait. Ana bilang, ahlul bait, tahu gak? Allah siapin bakal kita siksa yang lebih pedih dari api neraka. Baru tahu kan? Ahlul bait. Wow, nikmat. Iya. Tapi biar lu tahu, Allah siapin bakal kita ahlul bait siksa yang lebih pedih dari api neraka. Allah. Tahu apa? Ente melanggar perintah Allah, ente nyombongin diri, apa bedanya ente sama iblis kalau ente nyombongin diri? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari yang lain. Na'udzubillah. Apa bedanya sama iblis? Apa bedanya sama Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Allah siapin bakal kita ahlul bait siksa yang lebih pedih dari api neraka. Tahu apa? Kalau kita ngelanggar perintah Allah, kita membangkang dari ajaran Allah, kita menyombongkan diri kita kepada Allah di atas manusia sekalian, ambil kabar, tahu siksanya apa? Ente hari kiamat mau ngadap Nabi Muhammad dengan kelakuan begitu, bagaimana itu? Punya muka ngadap sama Nabi Muhammad, tuh siksa lebih pedih. Sekalipun lo masuk surga, berani ngadap sama Nabi dengan muka kayak begitu? Kagak enak. Kayak apa tahu? Sini lo makan, tapi dipegang si nama yang punya rumah. Makan situ makan. Gara-gara apa? Kecewa. Ente, na'udzubillah, na'udzubillah. Ente sayang sama mamanya ente, ibunya ente. Sayang banget. Tapi di luaran, ini contoh nih. Contoh. Ente mabuk, ente bikin lacur. Na'udzubillah. Orang tua ente yang ente sayangin, ibu ente yang ente sayangin, nggak tahu. Atau ada orang bilang, gua aduin kepada, jangan, lo bunuh gue nggak apa-apa, yang penting emak gue jangan tahu. Kalau nggak dia kecewa, hancur hatinya. Mendingan gue mati daripada emak gue sakit hati. Kan gitu. Nah, itu tuh siksa yang lebih pedih dari api neraka. Mendingan orang mendingan dibakar di api neraka daripada Rasulullah kecewa. Mau ngadep Sayyidah Fatimah bagaimana? Mau ngadep Sayyidah Khadijah bagaimana? Mau ngadep Rasulullah bagaimana? Berlumuran dosa. Wallah berlumuran dosa. Ada ahlul bait. Lo siap ngadep Nabi dengan dosa, dengan pakaian udah berlumuran dosa. Siap ngadep Nabi, punya muka. Siap ngelihat Nabi kecewa sama kita. Tuh, kekecewaan Rasul lebih dahsyat dari siksa api neraka. Ya kalau ente punya akal dan iman. Cuman kalau kita ngerenung nih nikmat, ya Allah, saya dikasih nikmat sebagai ahlul bait. Anugerah dari Allah. Renungin tuh nikmat, baru kita bisa syukur sama Allah. Ini enggak. Karena itu, kembali lagi kepada pembahasan, banyakin merenung tentang nikmat Allah. Kita bakal malu sama Allah. Kita nggak bisa syukur sama Allah. Benar. Ini cuman kalau hati udah ditutup sama Allah mau gimana? Hati ahlul bait. Kalau ditutup sama Allah, lo rugi dunia akhirat. Bikin malu. Bikin malu. Allah.